Mbak Siva, saya awali dulu dengan istilah bagaimana perkembangan human capital ya. Nah, gini, Bapak Ibu yang orang HR, orang HRD ya, pasti sudah tidak asing ya. Dulu kita menyebutnya ada yang HR, orang HRD, sekarang bahkan human capital ya. Itu adalah bahasanya apa ya? Saya bilang seperti metamorfosa. Metamorfosa bagian pengembangan SDM ya. Nah, saya mengutip ya sebuah materi yang cukup bagus menurut saya ya. Jadi di sini disampaikan begini ya. Apa nih? Boleh saya bilang milestone ya, boleh dibilang milestone ya. Jadi dari tahun 1900-an Bapak Ibu hingga 2010-an ya, itu metamorfosa ya human resource itu seperti ini yang ada di slide. Jadi boleh saya bilang 1900 kita menyebutnya atau dulu disebutnya employee welfare ya. Kemudian ada yang disebut 1920 sampai 1930 itu personal administration, kemudian bergerak ke personal management, kemudian bergerak lagi ke personal atau human resource management, kemudian bergerak lagi ke human resource management tok gitu ya. Dan sampai ke strategic human resource management di tahun 2000. Dan kemudian di 2010 baru menyebutnya dengan istilah human capital management ya. Nah, di tahun 2000 ke bawah ya, artinya sebelum tahun 2000 kita menyebutnya manusia itu sebagai sumber daya. Ya, atau bahasa Inggrisnya resources. Ya. Resources sebenarnya bisa human, bisa juga gedung, ya, bisa juga mobil, aset tidak bergerak dan seterusnya ya. Kemudian setelah bermetamorfosa ya dengan istilah human capital, maka manusia disebut sebagai modal, sebagai capital, makanya disebut human capital. Jadi capital itu modal. Nah, apa dan bagaimana dengan modal ya? Kalau menurut Robert Owen ya, Robert Owen ini salah satu pakar SDM internasional ya. Di tahun 1800 si Owen ini bukan pemain bola ya, kalau Bapak Ibu ada yang suka bola nih. Bukan Owen yang mantan Liverpool maupun Real Madrid ya, tetapi ini pengamat SDM dunia ya. Di 1800 beliau menyatakan gini, menanamkan modal ya atau investasi yang terbaik adalah pada sumber daya manusia atau pada SDM. Ya, beliau menyebutnya bahwa orang itu sebagai mesin vital dalam tanda kutip ya. Kedua ya, sekarang sumber daya manusia ya, maaf menurut Pak Owen ini ya, sumber daya manusia adalah aset yang terpenting ya. Oke, di sebelum tahun 2000-an kita menyebutnya ada istilah apa ini human resource management ya. Definisinya adalah bagaimana HRM ini memberikan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, yang beradaptasi dan bertransformasi ya. Bertransformasi ini dia berubah gitu ya, dari mungkin tidak bisa menjadi bisa menjadi cakap gitu ya, dalam mengelola diri sendiri dan lingkungan ya. Nah, di sini human resource management itu merujuk pada pemahaman manusia merupakan bagian dari organisasi. Ya, ini saya juga kutip dari salah satu tulisan tentang human resource management ya. Kemudian ya dilanjutkan kembali ya tentang HRM, artinya ketika karyawan telah bergabung dengan perusahaan, maka seluruh sumber daya yang ada pada dirinya harus mampu dioptimalkan oleh perusahaan agar bisa memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan dan bagi individu ya. Dan ini yang lebih ekstrim nih kalimat di bawah ya. Dan beberapa hal akan terkesan bahwa semua yang ada pada diri karyawan akan terus-menerus diperas dalam tanda kutip ya untuk kepentingan perusahaan karena dianggap sebagai sumber daya yang suatu saat akan habis. Ya, jadi seperti kita mengeksplor minyak bumi atau hasil bumi ya, lama-lama akan habis, maka perusahaan harus memanfaatkan segala apapun yang masih ada pada diri karyawan itu dengan semaksimal mungkin. Ya, ini kalimatnya tentu menggerus pemikiran kita ya, kemudian juga menimbulkan rasa keprihatinan ya. Artinya sebenarnya Bapak Ibu yang mungkin ya di atas
40 tahun hari ini yang ada di ruang Zoom, Bapak Ibu pasti pernah mengalami definisi seperti ini. Atau paling tidak adalah rekan kita atau teman sedivisi atau satu departemen, ya. Jadi bahasanya kalau ya udah nggak bisa berkarya lagi ya sudah, ya ganti dengan yang baru, begitu siklusnya. Ya, kecuali memang kalau Bapak Ibu ada di sini sebagai business owner. Ya, business owner itu kan bahasanya kalau nggak meninggal nggak diganti. Atau kalau belum uzur nggak diganti. Tetapi karyawan kapanpun bisa diganti. Ya, ini menjadi perhatian para praktisi SDM ya untuk memformulasikan ya bahwa pengelolaan SDM yang bagus itu yang seperti apa gitu ya. Ini menjadi PR para praktisi SDM ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu, Bapak Ibu, muncullah yang kita sebut dengan human capital management. Ya. Di sini dikatakan ya, konsep tentang karyawan ya yang kita sebut capital ini yang sekarang akhirnya disepakati. Ya, karena kenapa? Karena mampu menjawab pertanyaan ini ya, yang saya highlight dengan warna hitam dan agak besar ya. Jadi human capital itu memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai aset organisasi yang dapat dikembangkan sebagai portofolio organisasi. Ya, portofolio Bapak Ibu paham ya. Jadi portofolio itu bahasa gampangnya adalah perjalanan panjang dari organisasi. Sudah punya SDM seperti apa? Kalau dia membenahi atau mengurusi proyeknya sudah dikerjakan di mana saja dan seterusnya ya. Maka di sini human capital didefinisikan sekumpulan pengetahuan, ya keahlian dan kapabilitas yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai yang memberikan solusi. Coba Bapak Ibu renungkan kembali. SDM yang tidak punya nilai tambah apakah mampu memberikan solusi? Ya, tidak usah ditulis di kolom chat, tidak usah dijawab di memakai mic, tetapi dalam hati saja ya, untuk kita menelaah ya bagaimana peranan SDM di kantor kita masing-masing. Jadi sekali lagi saya ulang ya, apakah iya SDM yang tidak punya nilai tambah ya mampu memberikan solusi? Ya, silakan dijawab masing-masing ya. Nah, definisi ini human capital management saya sadur dari sebuah buku ya berjudul Handbook of Industrial Work and Organizational Psychology ya, karya dari Kas Sio ya di tahun 2005 ya. Jadi ini bukunya sudah cukup lama ya. Silakan Bapak Ibu kalau sekarang mungkin nggak usah beli pun bisa, tinggal searching aja di Google buku ini ya. Oke, baik, selanjutnya ya di materi ini ya. Oke. Jadi ya menurut si Kearns tahun 2006 ya bahwa human capital management memang lebih berfokus terhadap penambahan dan menciptakan value. Ya, coba Bapak Ibu, penambahan dan value. Value itu artinya apa? Tadi yang kita sebut added value, nilai tambah. Ya. Kemudian dikatakan di bagian bawah, jadi human capital lebih mengedepankan betapa pentingnya pengambilan data, analisis, dan penyajian data untuk mendapat arahan yang jelas dalam mengambil tindakan. Ya, jadi menurut Kearns ini ya, bahwa sekarang nih human capital jauh lebih dari sekedar human resource management. Ya, contoh gampang bahwa human capital itu ya, mereka difungsikan ya bukan lagi sebagai orang yang maaf gitu ya, dalam tanda kutip tadi diperas kemampuannya ya. Ada yang sampai bahasanya nih memanusiakan manusia walaupun bukan ASN ya, bukan ASN ya, karena ASN itu kalau pensiun pasti dapat dana pensiun ya. Tetapi kalau swasta nggak semuanya Bapak Ibu memikirkan ya, tidak semuanya memikirkan ya. Artinya apa? Artinya bahwa jika SDM itu sudah tidak ada di perusahaan itu tetap menghargai. Nah, indikator menghargai apa? Mereka memberikan sebuah paket pensiun. Coba buat Bapak Ibu yang berada di industri swasta, ya, apakah perusahaannya menyediakan dana pensiun bagi pegawainya
yang pensiun ya, bukan resign loh. Beda ya. Pensiun itu ya kan kalau menganut mekanisme ASN, dia lulusan S1 itu sekitar 55 ya. Kalau dia S2 lebih tua lagi, kalau dia S3 lebih tua lagi. Saya kurang tahu umur pastinya, tetapi ya batasan pensiun itu ada. Nah, swasta salah satunya nih mungkin dulu saya pernah juga menjadi konsultan di Unilever Dana, Bu Pramita ya, saya ingat itu sudah dikembangkan mekanisme pensiun. Ya, jadi nanti kalau sudah saatnya pensiun pasti akan mendapat dana setiap bulannya berapa besar rupiah tergantung golongan terakhir di pensiunnya sebagai apa dan berapa golongannya ya. Ini juga penting ya. Oke, baik kita lanjut ya. Oke, ya di sini ada semacam tabel ya yang dibagi atas 3 perspektif perbedaan HRM dan HCM ya. Kita lihat dari sudut pandang ya. Sudut pandang disampaikan bahwa kalau HRM atau Human Resource Management ya lebih memandang karyawan sebagai supporter. Ya, HCM melihat sebagai ujung tombak ya. Nah, fokus utamanya kalau HRM menjadi supporter dalam pelaksanaan strategi bisnis, kalau HCM melihat SDM itu menciptakan value yang nantinya digunakan mengaktualisasi dan lebih mempercepat tercapainya strategi bisnis. Nah, mengaktualisasi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti pengakuan ya, aktualisasi diri. Jadi kita ini dianggap manusia kalau kita mendapat pengakuan. Kurang lebih begitu ya. Nah, apalagi di bagian pengukuran yang bawah itu HRM mengartikan bahwa SDM ya seberapa banyak yang telah diberikan. Tetapi kalau HCM ya bagaimana kita mendapatkan, menganalisis dan menyajikan informasi. Jadi nilainya jauh lebih tinggi dari hanya sekedar apa ya bahasanya, lebih dari sekedar bahasa diperas tadi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di skop kerja human capital mungkin kita tahu bersama ya, itu ada selection recruitment, ada personel atau kepersonaliaan, training and development, compensation and benefit, industrial relation, dan general affair ya. Nah, dalam salah satu skop ada yang disebut training and development. Nah, training dan development saya ambil lagi sub skupnya gitu ya, yaitu development, tentang pengembangan ya. Jadi dari sinilah kita beranjak untuk menyelesaikan materi kita ya. Oke. Ini saya berikan ilustrasi ya dari sebuah apa ya kita bilang revolusi industri 4.0 ya. Kita lihat Bapak Ibu, industri 1.0 bagaimana baru dimulai mekanisasi tenaga air dan tenaga uap. Ya, jadi masih sangat sederhana industri saat itu ya. Kemudian masuk di awal abad ke-20 itu industri 2.0. Ya, di mana udah mulai produksi massal, assembly line, kemudian listrik ya. Kemudian beranjak lagi di awal 70-an itu industri 3.0, di mana mulai komputer dan otomatisasi. Dan sekarang ya, walaupun nih di beberapa negara maju sudah 5.0 Bapak Ibu, kita sendiri aja belum semua loh. Ya, saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang industri 4.0, kita ini belum semua. Ya, belum semua industri kita masuk kategori 4.0. Ya, jadi masih sangat jauh di luar sana, malah negara maju sudah ada yang masuk di 5.0. Nah, yang paling penting bukan kita sudah maju atau belum ya, tetapi kita sudah masuk tidak dalam 5.0 itu aja. Kalau memang belum maju atau belum masuk, ya sudah akui memang belum masuk. Toh nyatanya juga belum masuk, gitu ya. Nah, jadi disebutkan dalam 4.0 adalah cyber physical system. Jadi sudah banyak ya di dunia cyber ini yang difungsikan ya atau digunakan dalam perkembangan industri di Indonesia ya. Terutama pasti perusahaan-perusahaan yang sudah punya modal cukup bagus sehingga bisa menerapkan teknologi-teknologi yang juga bagus ya, yang tinggi begitu ya. Oke, ya kita lihat. Nah, ini saya mengutip ya salah satu materi kuliah
ya Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani di Cornell University New York tahun 2019 ya. Jadi beliau menyampaikan ada 3 ya tantangan SDM menghadapi industri 4.0. Jadi saya singkat dengan SPS ya. Stunting, kemudian pendidikan, kemudian swasta. Ya, oke, apa maksud dari SPS ini ya? Oke, kita lihat. Ya. Oke, simpelnya gini deh ya. Stunting kita tahu adalah tantangan kita terhadap anak-anak yang lahir dengan gizi buruk. Ya, bagaimana mereka nanti bisa mengenyam pendidikan dengan bagus? Ini tantangan menurut beliau ya. Kemudian yang kedua tentunya pendidikan itu sendiri, bagaimana menyusun kompetensi para guru sehingga nanti lulusan atau siswa didik ya dari sebuah lembaga pendidikan dapat gitu ya beradaptasi terhadap perkembangan dunia. Bukan perkembangan Indonesia lagi Bapak Ibu, tapi perkembangan dunia. Jadi sudah global. Ya sekarang kuliah umum di Cornell University nggak mungkin memakai skala Indonesia ya, tetapi skala global ya. Terakhir swasta ya. Swasta ini sampai hari ini masih berperan baik ya, masih berperan cukup penting ya dalam pengembangan pendidikan Indonesia ya. Satu hal memang yang masih menjadi catatan karena dikelola ya oleh dana boleh dibilang pribadi atau sekelompok orang, maka wajar kalau swasta ya dikategorikan sekolah mahal. Sedangkan yang milik pemerintah atau negeri tentunya karena subsidi maka dianggap jauh lebih murah ya. Ini semua kita yang menilai ya, ingin bicara misalnya keluarga gitu ya, mau memasukkan di pemerintah atau swasta, semua adalah pilihan kita. Tetapi menurut Ibu Sri Mulyani ini semua menjadi tantangan ya untuk bagaimana mengembangkan SDM di era industri 4.0. Ya, ini masih 4.0, bagaimana ntar 5.0 pasti berubah lagi tantangannya Bapak Ibu. Ya. Dan kita sebagai orang HR ataupun ya yang bukan orang HR tapi ada di ruangan Zoom, buat saya kita tantangannya tantangan bersama. Ya, apalagi yang sudah memegang tanggung jawab HR ini jauh lebih besar ya tanggung jawabnya ya. Oke, berikutnya adalah jalur pendidikan Indonesia. Ya, jalur pendidikan Indonesia kita tahu ada 3 mekanisme, Bapak Ibu. Ada formal, non formal, dan informal. Ya, formal kita tahu sendiri ya adalah tentunya pendidikan yang resmi. Ya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Ya, sedangkan non formal adalah yang tidak resmi. Ya, yang tidak resmi itu seperti apa? Ya, misalnya kursus, pelatihan, dan seterusnya. Ya, nah yang informal yang seperti apa gitu ya. Di beberapa Indonesia ada satu lembaga pendidikan yang bisa bahasa ini menyekolahkan atau menyediakan fasilitas pendidikan untuk usia-usia yang sudah uzur ya, atau ya ada juga yang kita sebut lembaga yang menyediakan fasilitas pendidikan untuk orang-orang Indonesia. Ya, ini cukup banyak di Indonesia, apalagi di Jakarta gitu ya. Ini saya rasa sudah sangat pesat ya perkembangannya begitu ya. Oke. Nah, saya mau sebutkan ya ada beberapa kutipan yang bagus saya sampaikan bagaimana tantangan HCM ya di Indonesia untuk mengembangkan SDM-nya untuk era industri 4.0 ya. Yang pertama tentunya tantangan eksternal organisasi. Ya, misal Bapak Ibu berada dalam sebuah korporasi, ya dalam sebuah perusahaan, pasti ya tantangan yang ada di luar organisasi itu membuat sebuah challenging, ya untuk mengembangkan SDM. Ya, misalnya begini, kompetitor kita sudah memiliki teknologi, katakan ini sebuah perusahaan percetakan ya, mesin offset yang jauh lebih bagus. Misalnya sebutlah mesin dari Jerman. Ya, tetapi perusahaan kita nih masih mesin Chinese, kualitasnya berbeda nih misal ya. Akhirnya bagaimana nih berbenah diri? Oke, bagaimana kita mengirim orang gitu ya untuk menjalani training setelah kita nanti membeli mesin tersebut dari negara Eropa misalnya.
Ini termasuk tantangan eksternal. Karena kalau kita tidak menjawab ini, maka kita nggak bisa compete, ya nggak bisa bersaing. Kalau nggak bisa bersaing, tentunya kita nggak bisa ngidupin orang-orang yang ada dalam perusahaan nggak maju, ya kurang lebih seperti itu, ya. Yang kedua, tentunya tantangan internal, ya misalnya bosnya udah berkoar-koar, sudah sampai berbusa gitu ya. Kita harus bisa compete, tapi orang yang di dalam nggak mau compete, ya tidak punya satu mentalitas yang disebut agent of change. Bapak Ibu pernah dengar istilah agents of change, agen perubahan, ya. Maka ya kalau kita ingin minimize tantangan internal, maka mindset yang paling penting apa? Kita jangan punya mindset berada di comfort zone. Ya, jadilah orang yang tidak comfort, maka akan berkembang. Paham ya Bapak Ibu? Karyawan yang sudah comfort, begitu masuk sistem, metodologi, ataupun ya kita bilang equipment yang baru, mereka akan bilang ini teknologi apa lagi, ya ini mekanisme apa lagi, ini cara apa lagi, aduh kita udah puluhan tahun begini nih, ya dia mau mengklaim bahwa ya puluhan tahun begini, maksudnya nggak berubah-berubah, nggak berkembang, ya jadi akhirnya sulit, ya. Saya yakin Bapak Ibu sebagai orang HR bisa mengidentifikasi ya karyawan-karyawan di kantor Bapak Ibu yang masih bisa dikembangkan dan mana yang tidak bisa dikembangkan. Itu harus sensitif kita, harus mampu menilai. Ya, jangan takut merekomendasikan Bapak Ibu SDM-SDM yang tidak punya nilai tambah untuk diganti. Ya, atur mekanismenya seperti apa supaya kita tumbuh. Ya, jangan sampai ragu. Yang pasti rekomendasinya harus valid. Ya, bukti-buktinya juga harus otentik. Ya, yang ketiga, ya tantangan itu adalah tantangan individual. Ya, sudah masing-masing orang ya nggak bisa berkembang, dia cari sekutunya, dia cari temannya untuk berpikir yang sama dengan dia. Ya, ini juga menjadi hambatan, ya. Yang terakhir tentunya tantangan lain di luar eksternal, internal dan individual lainnya. Nah, tantangan lainnya tentunya Bapak Ibu yang tahu dalam sebuah dalam perusahaan masing-masing. Ya, ini harus segera dicarikan solusinya, ya. Ini saya pikir ini saya lewati aja ya. Kemudian ini mungkin saya lewati juga nggak apa-apa. Nah, ini mungkin saya perlu bahas sedikit ya. Dulu ketika COVID ya, kita pasti banyak merubah cara bekerja kita. Ya, dari mulai pekerjaan yang tadinya di rumah menjadi di kantor, kalaupun tetap di kantor physical distancing ya. Ini juga merupakan habit yang nggak sengaja ya kita temui di 3 tahun kemarin. Bahkan sekarang juga masih ada loh Bapak Ibu yang mekanisme kerjanya itu masih WFO dan WFH. Ada juga yang malah WFA ya, jadi work from anywhere, di mana aja pokoknya gue kerja gitu loh ya. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ini merupakan adaptasi kita ya. Oke, ini saya rasa nggak terlalu sulit dipahami ya. Nah, ini saya paling penting nih ya. Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu agak sedikit ya atau lebih fokus melihat grafik ini atau bagan ini ya. Jadi saya mengambil satu kutipan begini. Kompetensi ketika ya berlawanan dengan kepercayaan hasilnya seperti ini ya. Saya bagi dalam 4 kuadran ya. Jadi grit itu adalah kuadran 1. Sedangkan yang lack of competencies itu kuadran kedua, Deadwood kuadran ketiga, dan bad attitude kuadran keempat. Cara bacanya begini ya. Ketika ya grade itu adalah ketika kompetensi ya dan kepercayaan bertemu menjadi satu. Ya, kalau di kuadran 1 kan berarti X dan Y-nya positif-positif kan ya Bapak Ibu. Sumbu X itu kompetensi, sedangkan kepercayaan itu sumbu Y. Artinya apa? Orang yang hebat, yang besar itu ya pasti kompetensinya bagus dan bisa dipercaya. Itu cara bacanya ya. Sedangkan kuadran kedua yang kita sebut lack of competencies adalah ketika kompetensinya negatif tetapi masih bisa dipercaya. Artinya apa? Trusted-nya positif, kompetensinya negatif. Maka kita sebut lack of competency. Jadi kurang kompetensinya. Nah, ini yang gunanya agak-agak serem ini kuadran ketiga. Ketika kompetensinya ya negatif dan kepercayaannya negatif pula, maka dia menjadi Deadwood.
Deadwood ini bahasa Indonesia kayu mati. Ya, kayu mati ini jangan diasumsikan hanya orang tua. Artinya golongan usia-usia tua, belum tentu Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau cerita di perusahaan masing-masing pernah pasti menemui orang yang masih muda pun sudah kategori Deadwood. Ya, kalau Deadwood itu nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu untuk menggantikan dengan orang lain. Jangan terlalu lama Deadwood di kantor kita. Ya, akan menularkan racun dalam tanda kutip, ya. Kemudian bad attitude ada di kuadran keempat, itu ketiga, ya, kompetensinya bagus karena dia positif, tetapi trustednya minus, ya. Jadi orang pinter tapi nggak bisa dipercaya, maka kategorinya adalah bad attitude, ya. Nah, yang masih bisa diperbaiki saya tulis dengan arah panah merah itu lack of competencies menjadi great, ya. Artinya apa? Itu bisa dilatih atau dididik. Nah, kemudian dari bad attitude kenapa ada tanda tanya? Kalau ya Bapak Ibu mau membina dan sanggup membina yang bad attitude menjadi great, silakan. Artinya yang bad attitude harus banyak sekolah tentang perilaku, tentang behavior, tentang sikap. Ya, walaupun banyak praktisi yang mengatakan bahwa sikap itu, ya kan, adalah ya dari keluarga, dari lahir, kemudian dibentuk sama keluarga dari kecil, ya. Saya ambil contoh nih ya, sikap yang sangat sederhana, ya. Ini mohon maaf ya, saya ambil contohnya yang keseharian kita. Bapak Ibu kalau di kantor, ya, ada orang, ini nggak peduli ya karyawannya laki-laki perempuan, ketika dia buang air kecil, ya, dia tidak menyiram atau memencet flusher. Ya, contohnya itu. Ya, kalau karyawan itu otomatis kan rata-rata di atas 80, di atas 20 tahun maksud saya. Memperkerjakan di bawah 20 sama aja memperkerjakan karyawan di bawah umur, kan gitu. Nah, kalau kebiasaan itu sering dilakukan di kantor, Bapak Ibu yakin nggak itu adalah kebiasaan dia di rumah? Ya, Mbak Siva, termasuk yang percaya orang yang buang air kecil tidak memencet flusher itu pasti kebiasaan di rumah? Bisa jadi, Pak. Karena kalau orang yang disiplin dari rumah, apa iya dia sering lupa di kantor? Nggak mungkin. Lupa di rumah, kebiasaan pasti lupa di kantor. Ingat di rumah, pasti ingat di kantor. Karena itu refleks kan? Refleks kita. Setiap buang air kecil, pasti etika kita mencet. Saya, Bapak Ibu, terus terang ya, pernah memberikan dulu ketika di corporate, pernah mengeluarkan surat, ya, surat peringatan SP hanya kepada orang yang sudah tertangkap lebih dari 2 kali tidak memencet flasher, dan mohon maaf nih lebih ekstrim lagi, BAB tidak disiram. Ini satu hal yang contoh mudah sekali. Tetapi coba pikirkan lebih lanjut. Ya, kalau dia cuma iseng saya anggap adalah cuma sekali-kali. Tapi kalau berulang-ulang ini udah kultur. Budaya dia di rumah jangan-jangan kayak gitu. Ini kan malah budaya yang kurang bagus, ya. Nah, ini perlu apa ya? Perlu treatment. Ya, kita harus tanya dulu kenapa dia terlalu sering, ya. Makanya masuk kategori keempat. Mungkin orangnya cerdas. Bisa jadi, tapi attitude-nya buruk. Ya, ini yang saya sebut dengan bagan kompetensis versus trusted, ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Nah, hubungannya tadi ketika Bapak Ibu ya mengembangkan SDM berbasis kompetensi, ini di sini masuk intisarinya, ya. Kompetensi itu ya, saya mau bilang gini. Bapak Ibu pasti sering ya mendengar kalimat dia kompeten banget loh di perusahaan kita. Ini orang paling kompeten nih di bagian engineering, ini orang paling kompeten nih di bagian HR, ya. Kita kan sering tuh mendengar kalimat itu. Nah, kalau kita tanya atau kita nanya dengan diri sendiri, berarti kalau orang kompeten kayak apa sih? Ya, bukan bentukannya. Kalau bentukan berarti nanya fisik orangnya, tapi bukan fisik, tetapi cara kerjanya kayak apa sih orang kompeten? Ya. Nah, di sini saya buka ya. Jadi kompeten itu harus memenuhi yang kita sebut KSA parameter. Ya, KSA ini bukan kelompok grup vokal musik ya, tetapi adalah knowledge, skill, dan attitude. Ya, oke, kita buka dulu ya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu punya standar kompetensi, pasti isinya adalah KSA. Bukan hampir ya, semua perusahaan
mendefinisikan. Standar kompetensi pasti aspeknya knowledge, skill, dan attitude, ya, yang diterjemahkan menjadi item-item penilaian apa. Misalnya knowledge, bagaimana pengetahuan kerja, kemudian bagaimana penguasaan kerja, ya, skill, keterampilan tertentunya apa, keterampilan A, B, C. Attitude, sikapnya gimana. Misalnya, oh, orang keuangan harus punya sikap yang bagaimana. Orang sales, orang HR, orang produksi, orang engineering, nah itu bisa didefinisikan, ya. Oke, kita lihat apa itu isi KSA. Yang pertama adalah knowledge. Ya, knowledge adalah berbagai, saya mengutip dari Wikipedia, Bapak Ibu, berbagai gejala, ya, yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Coba Bapak Ibu kita amati, ya, berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Ya, saya lompat sedikit dulu ke skill, ya, kita padu padankan, ya. Skill menurut Wikipedia di situ disebutkan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Ya, ada juga disebutkan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Ya. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dengan attitude. Ya, masih saya kutip dari Wikipedia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Ya, sedangkan definisi kedua adalah attitude adalah perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Ya, jadi dengan kata lain, attitude, behavior, sikap itu sebenarnya tetanggaan. Artinya sama aja, ya. Nah, sekarang saya kembali tanya nih ke Pak Said. Mana Pak Said? Oke, Pak Said tadi sudah menangkap, ya, perbedaan skill dan knowledge, ya Pak. Iya, Pak. Pertanyaan saya berikut gini, Pak. Kalau, ya, di tempat Bapak, tim QHSE Bapak punya anak buah, ya, tim, ya? Ada, Pak. Oke. Kalau Bapak punya tim atau anak buah yang skill dan knowledge-nya, wah, mentereng, Pak, keren banget, ya. Tetapi sikapnya atau behavior-nya kurang bagus. Bapak happy atau enggak? Nggak happy, Pak. Kenapa enggak happy, Pak? Karena bagi saya, attitude is everything, Pak. Oke, attitude is everything. Bukan money is everything, ya. Itu yang nggak dipublikasikan, Pak. Oh. Jadi boleh saya bilang implisit, ya Pak, ya? Iya. Oke, nah saya balik, Pak. Kalau tadi knowledge skill-nya oke, attitude-nya nggak oke. Sekarang saya balik. Bapak punya tim, attitude-nya baik banget. Ya, setiap hari nggak pernah terlambat, setiap tugas nggak pernah lewat dari deadline, dalam sebuah meeting juga kondusif, mau memberikan pendapat dan sudah, pokoknya attitude-nya oke. Tetapi sebaliknya nih Pak, ya, knowledge dan skill-nya kurang. Setiap dikasih pekerjaan nanya mulu, nanyanya juga hal yang sama lagi. Ya, udah dilemburin nggak kelar. Jadi dibilang kita perlu lembur, perlu Pak Said berapa lama? Ya malam ini aja. Oke, saya kasih lembur. Besoknya ditanya, belum kelar Pak. Aduh, gimana? Terus mau lembur lagi satu malam, diberikan lagi nggak kelar lagi. Pertanyaan saya Pak, Bapak suka punya anak buah atau tim yang seperti itu Pak? Nggak suka juga, Pak. Nah, artinya sebenarnya kondisi pertama dan kedua sama-sama menjengkelkan kan Pak? Benar, Pak. Nah, kalau saya gabung, knowledge-nya bagus, skill-nya bagus, attitude-nya bagus. Ini kalau anak buah Bapak yang kayak gini diminta bagian lain, Bapak kasih nggak Pak? Enggak, Pak. Nah, nggak kasih. Iya. Kalau perlu kakinya kita las pakai rantai ya Pak. Iya, benar. Jadi ambil bagian lain. Karena Bapak Ibu, hal sederhana, SDM yang punya nilai tambah itu selalu direbutkan banyak orang. Tetapi yang tidak punya nilai tambah, kalau bisa dikeluarin aja Pak. Di bagian saya ngerepotin, mengganggu, menghambat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi wajar ya kalau SDM-nya kompeten, punya nilai tambah, siap dilirik sama bagian lain. Karena dianggap rekrutmennya terlalu lama, udah deh, dia rotasi aja deh ke bagian saya, dia mutasi aja deh ke bagian saya. Ya, itu kecenderungan orang-orang. Ya, tetapi di slide ini saya mau sampaikan begini Bapak Ibu.
Kalau kita mau ya menerima SDM yang punya nilai tambah atau yang bagus, maka konsekuensinya adalah kita juga harus mau mendidik dan membina yang KSA-nya belum bagus. Ya, itu tanggung jawab sosial semua leader di perusahaan manapun. Tetapi satu, ketika sudah optimal, bahwa kita sudah Pak mengerahkan semua jurus-jurus kungfu yang ada dan tidak berhasil, silakan kembalikan ke HRD. Tapi ingat, harus mengeluarkan dulu Bapak Ibu seluruh effort yang kita punya. Ya, jangan aduh baru ngeluh sedikit, aduh ini udah deh dikeluarin aja deh dari departemen kita ya. Orang nyentuh belum, ngelihat dia ngeluh udah langsung menerbitkan statement. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu setelah banyak gitu ya mengembangkan orang, baik perusahaan kami dulu yang di corporate atau punya klien, saya menyimpulkan satu hal ya. Orang-orang karyawan itu suka dengan atasan yang galaknya minta ampun tapi dia mau membimbing. Ingat ya, yang galaknya minta ampun tapi dia mau membimbing. Jadi jangan galak doang tapi nggak mau ngebimbing. Oh itu disebelin tuh, walaupun dia punya hak. Ya, nah sekarang Pak Said saya tanya, apakah tergolong orang yang galak di kantor? Enggak, Pak. Saya standar aja, Pak. Oh standar, tapi bisa galak ya Pak? Bisa, Pak. Oke, kalau galak semua meja-meja dibalikin ya? Iya, Pak. Oh dibalikin. Enggak. Digertak doang, Pak. Kalau dibalikin kasihan yang betulin nanti. Nah, tetapi sekali lagi yang ekstrim dari Pak Said juga nggak apa-apa. Ya, saya dulu, aduh Pak, kalau atasan marah tuh ada yang sampai kebun binatang keluar semua Pak, diabsenin Pak. Tapi beliau membimbing Pak. Ya sebenarnya bawahannya deg-degan juga ya, waduh iya dibimbing Pak, tapi kalau marah, waduh serem banget. Itu saya ngalamin Pak. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu percaya nggak satu statement nih, kita tidak bisa ya menentukan siapa atasan kita, tapi kita bisa menentukan siapa bawahan kita. Ini saya belajar dari atasan saya di beberapa waktu lalu ya. Jadi kita bisa menentukan siapa bawahan kita, tapi kita tidak bisa menentukan siapa atasan kita. Ya, ini buat pegangan kita masing-masing ya. Oke, Bapak Ibu ya. Diagram fit, overfit ya, kemudian unfit ya, saya korelasikan dengan diagram tadi yang kompetensi versus trusted ya. Oke. Bapak Ibu tadi masih ingat ya diagram ini ya. Mbak Siva juga masih ingat ya diagram yang ini, tadi saya udah buka. Masih, Pak. Nah, saya korelasi terhadap ini. Nah ini. Ya. Jadi cara bacanya gini Bapak Ibu. Tadi yang sebelah kiri sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini ya ada arah panah biru, jadi konversinya ke sebelah kanan. Jadi begini cara bacanya ya. Dari grid dulu ya. Grid yang ada di kuadran 1 ya, itu kategorinya menjadi fit dan overfit. Ya, dan saya yakin di setiap perusahaan ini adalah target semua perusahaan atau semua bagian dan semua jabatan. Artinya apa? Orang yang kompetensinya bagus dan trusted, bisa dipercaya gitu ya, dia masuk dalam kategori yang fit dan overfit. Apa artinya fit? Fit itu sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Misalnya Mbak Siva direkrut NQA, harapan atau ekspektasinya NQA A, B, C, D, E gitu ya. Nah Mbak Siva bisa tuh memberikan A, B, C, D, E ke NQA, berarti Mbak Siva itu fit. Atau bisa dibilang fit perform. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kedua ya overfit, ketika Mbak Siva ya ekspektasinya ABCD, tapi Mbak Siva bisa memberikan lebih dari ABCD, maka Mbak Siva dikategorikan overfit. Artinya melebihi dari ekspektasi. Ya. Nah, saran saya Bapak Ibu, untuk fit dan overfit ketika ada mekanisme kenaikan gaji, maka berikanlah ke mereka yang lebih besar daripada kuadran lain. Ya, fit dan overfit tentunya overfit yang jauh lebih tinggi kenaikannya daripada yang fit. Jadi sekali lagi saya ulang, fit dan overfit kenaikannya lebih besar daripada kuadran yang lain. Oke, saya masuk kuadran kedua. Tadi di sebelah kiri disebut lack of competencies. Maka dia kategorinya adalah underfit. Apa maksudnya underfit? Ya di bawah harapan perusahaan. Ya di bawahnya karena apa? Karena kompetensinya kurang. Nah itu.
Kan lack of competencies itu artinya adalah pengetahuan kompetensinya kurang. Masuk kuadran ketiga yang tadi dikatakan deadwood. Ya, deadwood itu kan tadi saya udah sampaikan kayu mati Bapak Ibu. Dibentuk susah, diomelin susah, diajarin gak pinter-pinter. Nah, itu udah kategori unfit. Unfit itu sudah tidak sesuai. Ya, bedanya dengan underfit adalah kalau Bapak Ibu bilang 70 nilai paling tinggi, dia baru bisa di 50-60 tuh underfit. Kalau unfit itu, ya kan, untuk mencapai 70 dia susah sekali. Bahkan bisa-bisa nggak ada nilainya. Atau nilainya misalnya di 20, di 10. Jadi kecil sekali, itu unfit. Ya, oke. Yang keempat adalah bad attitude. Bad attitude itu adalah masih kategori underfit. Ya, jadi catatan untuk kuadran kedua dan keempat, underfit kuadran kedua hanya sebatas di luar attitude. Tetapi kuadran keempat, underfitnya itulah khususnya dia kurang di attitude. Masih bisa dirubah di attitude dia di kuadran 4 atau ya hal-hal di luar attitude pada kuadran kedua, silakan Bapak Ibu bina. Kalau sudah bina dan nanti dievaluasi, pasti bisa masuk ke kuadran 1. Ya, kalaupun kuadran ketiga juga masih mau dibina, silakan kalau Bapak Ibu mampu. Karena ini effortnya besar sekali. Ya, kalau Bapak Ibu masih mau silakan, kalau tidak ya sudah terminasi aja. Ya, tidak usah dibuat panjang dan lebar ya. Oke, berikutnya adalah ini slide terakhir Bapak Ibu ya, sebagai penutup ya. Saya mau sampaikan begini ya. Ada 5 rekomendasi bagaimana kita ya bisa mengembangkan SDM ya. Oke. Yang pertama saya sebut dengan upgrading capacity. Ya, coba saya mohon dibantu dong dengan Pak Aris. Masih ada di ruang Zoom Pak Aris? Monitor, Coach. Ya, Pak Aris mohon dibantu kalau di tempat Bapak upgrading capacity ini seperti apa Pak? Salam kenal. Sebelumnya saya sebenarnya sudah retire. Artinya sudah tidak di kantor, tapi mungkin profesinya lebih kurang seperti Bapak ya. Jadi kalau dulu waktu saya masih di kerja ya, upgrading capacity itu lebih kepada bagaimana kita meracuni otak karyawan untuk lebih pintar. Itu istilah saya waktu saya masih bekerja. Oke, good Pak ya. Jadi Bapak Ibu sederhana saja. Upgrading capacity ya berarti meningkatkan kapasitas. Ya, meningkatkan kapasitas itu banyak macamnya ya. Oke, kita sebut dari mulai pelatihan, coaching, counseling, kemudian pendampingan senior, misalnya pada saat site visit atau customer visit silakan. Ya, terakhir ya bisa jadi mereka self learning, ya, jadi belajar mandiri. Itu juga upgrading capacity. Ya, itu yang pertama, bagaimana kita mengembangkan karyawan. Oke, yang kedua ya. Kami menyebutnya di modul ini adalah tour of duty. Ya. Jadi gini, tour of duty ya adalah melakukan rotasi, mutasi atau promosi. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan rotasi berarti pindah ya, section yang masih dalam satu departemen. Misalnya orang finance accounting tadi katakan di pajak ya, mungkin bisa dirotasi ke bagian profit and loss report misal ya, atau di bagian AR ke AP, AP ke AR. Nah itu jatuhnya dirotasi ya. Kedua adalah mutasi ya, ini masih kategori tour of duty. Mutasi itu adalah perpindahan keluar divisi ya, keluar departemen. Jadi misalnya seorang resepsionis HR, dia bisa pindah ke misalnya staf keuangan. Ya, mungkin masih kategori yang mudah, misalkan katakan administrasi keuangan atau yang memegang pengaturan petty cash misalnya. Atau seorang sales produk A, dia bisa pindah ke sales produk B. Atau seorang staf gudang ya bisa pindah ke staf gudang misalnya pindah ke procurement, itu jatuhnya mutasi.
Ya, jadi pindah mutasi. Jadi pindah keluar departemen atau divisi. Yang ketiga adalah promosi. Ya, promosi ini bagian dari tour of duty supaya apa? Dia tadinya mengerjakan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tetapi katakan nih dari senior staff dia naik ke supervisor, ke promosi. Maka selain ngerjain pekerjaan dalam otoritanya, dia juga harus memanage tim yang ada di bawahnya. Ya, ini bagian dari tour of duty, salah satu cara bagaimana mengembangkan karyawan, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita sebut dengan strategic partnership. Ya, strategic partnership itu adalah melibatkan pihak ketiga. Artinya melibatkan orang atau lembaga di luar perusahaan untuk membantu mengembangkan karyawan. Misal, ya, Bapak Ibu membutuhkan pendampingan ya dari konsultan apapun ya di luar perusahaan untuk membantu pekerjaan di internal. Ya, dari konsultan engineering, konsultan pajak, konsultan keuangan, lawyer, itu semua strategic partnership. Ya, dengan misalnya kita nggak mau nih menjadikan lawyer sebagai karyawan internal, kita maunya sebagai konsultan aja Pak, tapi teman-teman internal belajar, itu strategic partnership. Ya, jadi menggandeng pihak ketiga untuk membuat internal karyawan kita lebih cerdas lah bahasanya. Ya, yang keempat kita sebut mix and match. Ya, mix and match itu begini maksudnya. Ya, kalau Bapak Ibu ya katakan dalam habisnya saya katakan EPC, ya, engineering, procurement, construction gitu ya, menangani sebuah proyek katakan di salah satu wilayah di Indonesia. Nah, karena pekerjaannya agak kompleks, ya, maka perusahaan memutuskan orang-orang yang harus ikut proyek ini adalah orang-orang yang lintas departemen. Misalnya, oke, ada bagian engineering masuk di situ. Ada bagian procurement masuk di situ, ada bagian gudang masuk di situ, ya, atau ada admin masuk di situ. Nah, proyek itu komposisinya adalah multi department. Nah, setiap proyek pasti personilnya akan saling belajar dengan sesama personil proyek. Orang procurement akan melihat, oh bagaimana ya pekerjaan orang gudang. Orang gudang ngelihat kerjaan QHSE. QHSE belajar dari project manajernya. Project manager juga belajar dari member-membernya dalam project team tersebut. Itu disebut mix and match. Ya, catatannya adalah setelah selesai project, maka tim itu dibubarkan, kembali lagi ke bagian masing-masing. Tapi ntar kalau ada project dibutuhkan dia lagi, ya mereka akan tergabung. Ya, di salah satu klien saya menyebut tim project itu adalah project execution. Ya, jadi timnya PE atau project execution disebut project manajernya harus dari tim PE, kurang lebih begitu. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, saya menyebutnya dengan challenge contest. Ya, ini menarik nih kalimat terakhir. Jadi challenge contest ini bukan berarti Bapak Ibu di perusahaannya membuat putri-putrian ya atau Miss Universe, bukan. Challenge kontes yang dimaksud bukan yang seperti itu ya. Oke, saya mau tanya dengan Bapak Ibu ya. Pasti di perusahaannya ada orang-orang ya yang cara berpikir atau kepintarannya kita bilang ini nih Einstein-nya perusahaan kita nih. Ya, atau kalau boleh pakai Indonesia, ini Habibie-nya perusahaan kita nih. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti ada Einstein dan Habibie di perusahaan kita. Ya. Nah, challenge contest itu artinya memberikan tantangan ke orang yang tadi kita anggap excellent untuk menyelesaikan kompleksitas perusahaan. Ya, baik dia bisa menyelesaikan secara individu atau kelompok, silakan. Tergantung masalahnya. Kalau perusahaan merasa ini kayaknya bisa sendiri, ya tentukan siapa orang yang masuk radar. Ya, kenapa Bapak Ibu nomor 5 penting? Karena begini, ya. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin ya, ada karyawan yang bisa jadi ya, dia katakan sudah banyak bisa melakukan pekerjaan di departemennya. Ya. Saya dulu pernah ada satu orang yang berani menghadap ke HRD gini, Pak,
Saya sudah hampir semua pekerjaan di bagian saya sudah lewati. Bahkan yang tantangannya menurut saya tinggi juga sudah. Ya, saya kok ngerasa sudah jenuh. Jadi intinya dia mau mengundurkan diri. Karena sudah jenuh dan tidak ada tantangan lagi, boleh Pak, saya ingin atau izin mencari tantangan di perusahaan lain. Artinya apa? Dia mau pindah. Ya, karena perusahaan merasa orang ini masih dibutuhkan, maka kita beri dia yang disebut challenge contest. Oke, ya, selisih 1 atau 2 hari saat itu, kita kasih tugas yang belum pernah dilakukan oleh satu orang pun di perusahaan itu. Karena kita anggap dia bisa menyelesaikan. Jadi bahasanya gini, Bapak bisa menyelesaikan ini, kalau butuh tim silakan tunjuk, kalau bisa sendiri silakan jalan sendiri. Ya, tetapi kita bilang kalau ini berhasil maka akan ada posisi yang bagus untuk Bapak dan tentunya remunerasinya pun akan meningkat. Tapi kalau Bapak gagal, ya Bapak silakan untuk mengundurkan diri untuk pindah ke perusahaan lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengambil challenge contest dan berhasil. Ya, dia langsung promosi dan tentunya remunerasinya pun bertambah. Dan ingat, ketika dia nanti udah menjalani posisi itu, tipe orang segini selalu tidak puas. Harus siap-siap dengan rencana berikut. Bahkan harus juga siap kalau kenyataannya kita tidak bisa memberikan challenging, maka dia akan pindah ke perusahaan lain. Mau sejenis atau enggak itu urusan dia, yang jelas dia pindah. Itu harus siap. Ya, jadi perusahaan itu harus siap 2 hal. Kehilangan orang yang tidak punya added value sama kehilangan orang yang punya added value bahkan lebih besar added value-nya. Ya, ini renungan Bapak Ibu buat kita-kita yang mengawal SDM dimanapun berada dan apapun jabatan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu masih staf HR nggak apa-apa. Ya, seorang direktur HR hari ini dulu mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu beliau juga staf HR. Kan nggak mungkin kan lulus kuliah langsung direktur HR. Ya, walaupun perusahaan orang tuanya, saya yakin orang tuanya juga nggak mau tuh gambling. Jangan-jangan dipegang, aduh banyak yang PHK lagi, banyak yang keluar kan gitu. Ya, pasti ada proses. Ya, jadi itu Mbak Siva dan Bapak Ibu yang saya bisa sharing di kesempatan ini. Ya, ya itu saja karena sayangnya saya sama Bapak Ibu, makanya saya titipkan di ruang Zoom ini. Ya, itu sebagai penutup. Mudah-mudahan Bapak Ibu ilmu ini bermanfaat untuk lintas umur. Ya, karena pengembangan benar-benar lintas umur. Itu saja Mbak Siva dari saya. Amin, terima kasih Pak Pri atas wejangannya kepada Bapak Ibu. Saya mohon izin Pak Pri dan Bapak Ibu semua untuk Silakan. menampilkan materi terakhir dari NQA. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir sampai akhir acara. Saya ingatkan kembali bahwa event ini gratis, namun apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat seperti di sebelah kanan dan e-materi dari Pak Pri yang luar biasa ini, Bapak Ibu dapat menghubungi saya di nomor yang tertera atau Bapak Ibu bisa scan QR code dan akan terhubung ke saya. Bapak Ibu hanya perlu berinvestasi sebesar 150.000 maka akan berhak mendapatkan e-sertifikat dan e-materinya. Kemudian di sini ada bahan evaluasi, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi sebagai bahan perbaikan kami untuk webinar selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membuka kamera dan telah hadir di webinar siang hari ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.